Keagamaan layu di tangan rohaniawan, budaya bisu di depan para seniman. Samudra ilmu baku di muara para guru. Oh. Borobudur mencuat ke permukaan media pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo dari rencana pemasangan catra di puncak stupa induk Candi Borobudur yang direncanakan pada tanggal 18 September 2024 hingga munculnya tagar Pray for Borobudur. Di Borobudur merupakan candi khas memang Jawa dan tidak bisa disamakan dengan candi-candi lain di luar daerah karena masing-masing tempat, masing-masing wilayah itu memiliki ciri khas masing-masing. Untuk catra di Borobudur itu memang tidak ditemukan, sebab di candi-candi yang kami temui di wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, dia tidak satupun yang memiliki catra untuk stupa induk. Dan jika itu nanti terpasang, itu kami takutkan akan mengubah nilai filosofis pembuat Borobudur itu sendiri. Di tangan pemangku kebijakan. Rencana pemasangan catra itu mengundang kontroversi pro kontra bagi masyarakat di sekitaran Candi Borobudur, khususnya masyarakat yang tinggal di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sesungguhnya perihal pemasangan catra bukan persoalan utamanya. Menurut kepentingan, pemasangan catra itu tidak begitu berpengaruh bagi kami. Cuman kan yang lebih penting itu sebenarnya cerita di balik catra itu kan mungkin kalau untuk generasi penerus kita ya itu belum tentu tahu kalau seandainya cerita Borobudur itu tidak didetailkan kalau sebenarnya di Borobudur itu ada catra tertingginya itu. Ini kok kenapa muncul lagi dan harus tanggal 18 gitu. Kemudian juga kita cek uji publiknya juga terburu-buru. Kemudian BRIN-nya juga yang memberikan kajian juga asal gitu. Kenapa kita bilang asal? Karena yang dia pakai adalah lukisan Cornelius tahun 1948 yang sebenarnya itu dilukis ketika setelah Van Epp masang catra yang salah. Bukan salah sih, rekayasa, memang benar-benar dipasang salah gitu. Akhirnya diingatkan terus kemudian itu diturunkan kembali secara sadar. Artinya dia tahu bahwa itu salah. Nah ini kok kajiannya mau dipasang lagi dengan mengurangi yang palsu. Bukan palsu tapi yang tidak asli gitu. Ada 40% asli, ada yang satu yang asli, 60% yang baru. Hal yang salah diturunkan mau dinaikkan lagi. Sementara pengetahuan kami tentang Borobudur itu memang tidak ada catranya. Kebijaksanaan pupus di tangan pemangku kebijakan, keagamaan layu. Isu mengenai pemasangan catra tampak lebih elitis karena lebih dikuasai oleh wacana-wacana yang muncul di kalangan akademisi, khususnya para arkeolog, elite agama dalam hal ini khususnya kalangan Buddhis, yang ini pun tidak satu suara atas nama keyakinan teologis masing-masing. Dan tentunya di kalangan pengambil kebijakan seperti Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melibatkan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, namun tidak menyertakan secara langsung Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Yang lebih menjadi perhatian masyarakat di wilayah Candi Borobudur adalah Raperpres, rancangan peraturan presiden tentang tata kelola Candi Borobudur yang di dalam pasal-pasalnya tidak menyertakan Kemendikbudristek, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Sosial, Kemenparekraf. Jikapun disebut yang berkait BUMN adalah penunjukan manajemen pengelolaan Candi Borobudur sebagai manajemen tunggal, justru dengan ketua Dewan Pengarah yang dalam Raperpres ditulis Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagaimana dituliskan dalam rancangan peraturan presiden itu. Raperpres menjadi perhatian masyarakat Borobudur karena itu berkaitan langsung dengan hajat hidup mereka, tata ruang kewilayahan mereka, ekosistem dalam hidup keseharian mereka. Dan hal itu baru mereka sadari untuk disuarakan bersama dalam forum komunikasi budaya Borobudur 2 hari saja menjelang disahkannya Raperpres itu menjadi Perpres atau peraturan presiden. Apa sesungguhnya yang menjadi masalah utamanya? Semuanya berkait dengan permasalahan hajat hidup masyarakat warga di wilayah Candi Borobudur yang akan berhadapan dengan permasalahan hajat kuasa, kebijakan elite politik dan elite ekonomi yang lebih powerful dalam mengimplementasikan kehendak-kehendaknya. Entah itu dengan alasan kesejahteraan rakyat, penguatan dalam upaya menaikkan tingkat ekonomi rakyat dan negara, atau alasan-alasan serta kepentingan-kepentingan lain yang tersembunyi. Kita bukan orang yang tidak punya hak untuk hidup layak di Borobudur. Mari kita bergerak bersama. Kepentingannya adalah kepentingan satu, mempertahankan perut kita. Setuju deh? Yakin? Oke. Jadi ini saja kita ngamuk secara konstitusional. Ya, nggak usah takut. Ada Mas Widi kok. Nggak usah takut. Kita nggak bakar-bakaran, kita nggak merusak, nggak, jangan, itu bodoh. Saatnya kita bergerak secara konstitusional, karena itu sudah dilindungi undang-undang, saya pikir. Gitu kan Pak Ivan, dilindungi kan? Kita pinter itu aja sekarang. Saatnya kita juga punya hak untuk kenyang juga kan? Minimal angsuran kebayar. Jadi kita undang banyak kalangan, mari kita bedah bareng kaitan dengan Raperpres, karena dari pusat kan sepertinya juga sudah rakor banyak kali, tapi masyarakat tidak tahu ya kaitan dengan perkembangan dari Perpres ini. Jadi kalau kita itu bisa membedah, mari kita kolaborasikan ya Perpres versi kearifan lokal dan Perpres versi pemerintah pusat, supaya apa, ada kolaborasi yang akhirnya semua pihak itu merasa terampu kepentingan semuanya. Kita juga nggak mau patok bangkrut, ini harus versi masyarakat, tidak. Tapi pemerintah juga harus begitu juga. Karena yang kita bicarakan adalah tonggak peradaban Nusantara. Bukan sebatas candi biasa buat kami. Ya, jadi hal ini perlu kehati-hatian. Ya, dan harus matang. Jangan sampai nanti kita disalahkan anak cucu, ataupun justru malah terjadi konglomerasi terhadap pengelolaan tonggak peradaban ini. Mengenai heboh pemasangan catra, pemerintah Presiden Joko Widodo tampak bersikap melunak untuk meredakan masalah berkait dampak politiknya. Karena isu pemasangan catra bergerak liar ke arah yang tidak produktif dan tidak substansial. Atau di sisi lain, soal pemasangan catra ini justru mampu mengalihkan perhatian masyarakat Candi Borobudur mengenai masalah pokoknya, yakni soal rancangan peraturan presiden mengenai pengelolaan Candi Borobudur dengan relokasi zona-zona yang akan menjadikan kawasan Candi Borobudur sebagai proyek strategis nasional, atau dengan istilah lain proyek super prioritas. Mengapa yang sudah prioritas itu masih ditambah kata super? Kita sangat mendukung banget dari kelompok Mahajava untuk pemasangan catra. Kita sangat mendukung pemasangan catra, tapi catra yang asli.
Saya menganggap Borobudur itu suci ya, warisan simbah saya. Kalau itu dipasang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, mending ya ditunda dulu aja. Karena menurut saya Catra itu punya daya yang besar. Dan di situ kalau kita ngomong ke Borobudur adalah mandala terbesar di dunia dengan filosofi yang ada, berarti power Catra di Borobudur adalah power yang sangat besar. Ketika kita ditanya mana Catra yang asli, ya ketika powernya sangat besar, itu pun akan disembunyikan dengan amat sangat hidden lah. Era Sailendra, kalau disampaikan Pak Ivan tadi, ini TWC nggak modal, iya yang modal Sailendra kok. Iya, investasinya Sailendra, tanya aja. Gitu, kalau kita mau bicara itu ya. Tapi tahun 84 karena pengaruh politik, kemudian masuklah waktu itu Budin lagi seneng bikin taman-taman, bikinlah taman wisata candi gitu, biar kayak taman mini, taman anggrek itu sama aja. Lagi seneng-senengnya aja gitu. Efeknya ke apa masyarakat ya, masyarakat tergusur ya kan. Ayo, sekarang saya tanya, goalnya di mana dan mau konsisten di mana? Seandainya Pak Lukman dan teman-teman ini kok kemudian PT itu kan punya banyak duit, untuk mendirikan PT juga punya modal dasar yang itu miliaran atau ratusan miliar. Tiba-tiba jenengan ditarik Pak Lukman, karena ini ada kampung seni kujon, jenengan jadi direktur ngurusi kesenian, tak gaji 30 juta sasi. Ayo, mau melawan? Nah itu, kalau teman-teman konsisten, piji tipe, mukti siji, mukti kabeh, mati siji, mati kabeh. Jadi ya ben selesai gitu. Kalau persoalan Laperpres itu sudah berapa kali sudah kita catat, terakhir di tempatnya Pak Maladi ya Pak, kalau Pak Jen, sampai ribut. Itu ya biarin aja. Tentang Borobudur, arti rebutan, kalau saya pribadi sekarang, karena saya sudah mendapatkan inti dari acaranya yang lebih penting daripada monumen yang sekarang jadi alih fungsi itu, gitu. Jadi saya merasa rakyat kecil yang mungkin tidak mampu kalau saya akan melawan, karena yang saya lawan siapa, tapi saya mendukung. Semoga usaha ini menjadi pembuka pikiran semua orang, terutama yang berada di atas sana yang berebutan bahwa kita hidup bukan untuk kemaruk. Kita harus mendengarkan dawuh Gusti untuk menjaga hamemayu hayuning bawono ini, menjaga diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan seluruh yang ada di muka bumi Tuhan. Kebijaksanaan pupus di tangan pemangku kebijakan, keagamaan layu. Raperpres yang kontroversial yang menjadi inti penolakan sebagian masyarakat Borobudur adalah soal tata kelola, manajemen Taman Wisata Candi Borobudur yang tidak partisipatif, termasuk ketika Raperpres itu mendapat penolakan masyarakat pada Juli 2024. Namun tak ada perubahan berarti meskipun dijanjikan bahwa penolakan masyarakat, masukan masyarakat akan diakomodasi hingga masyarakat adat dan budaya Borobudur menggelar sarasehan budaya kembali di Omah Budur pada tanggal 16 September 2024, 2 hari saja menjelang rencana pemasangan Catra, yang pada akhirnya pemasangan Catra pun dibatalkan, namun Raperpres tetap ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 September 2024 itu. Peraturan Presiden yang diketok persis sebulan sebelum masa jabatannya berakhir tentu bukan tanpa masalah, karena ini akan memindahkan beban masalah kepada presiden penggantinya yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Kami ingin bahwa siapapun badan pelaksana itu membawa 3 bidang atau 4 bidang. Ya, paling tidak harus ada manajemen visitor, ada manajemen site, ya situs, ada manajemen cultural landscape. Karena Borobudur itu kan satu kesatuan dengan lingkungan. Jadi kalau kita berbicara manajemen landscape di sini, bagaimana lingkungan sekitar Candi Borobudur bahkan sampai kawasannya
itu bisa menjadi the living cultural buffer zone. Ya, jadi itu penyangga keberadaan itu candi dengan kegiatan budaya yang benar-benar terlestarikan. Jadi dari mata airnya, dari tradisi budayanya, tata kromonya, bahasanya, arsitek rumahnya, dan juga sampai pada generator ekonominya. Ya, sehingga itu akan menjadi sebuah point of interest. Sehingga orang masuk ke Borobudur itu seperti masuk pada dimensi yang berbeda. Nah, dengan segala macam kearifan lokalnya, di mana kita kemas pada tanda kutip kuno kekinian, ya, sehingga pengunjung itu benar-benar bisa mendapatkan message, ya, dan tidak hanya impression, tapi message, ya. Jadi saya pengenlah bahwa dengan pola-pola semacam ini kan otomatis pengunjung itu akan ada return, dan return mereka itu sudah tidak lagi ke Borobudur, tapi mereka akan penasaran untuk melihat yang lain. Ya, bagaimana penduduk Borobudur itu bisa mengelola mata air, dan pertaniannya 1 hektar bisa keluar 14 ton. Ya, dan bagaimana daerah sini benar-benar walaupun mereka kaya, tapi tetap terlibat pada keaktifan mereka menjaga tradisi. Ya, karena nanti kalau ada single management kan segala sesuatunya sampai dari zona 1 sampai zona 5 kan benar-benar akan di bahasa saya bagaimana ya, harus ada konfirmasi ke mereka. Nah, dan zonasi itu sendiri saya pertanyakan, karena zonasi itu sebenarnya dibikin oleh JICA, dan saya tidak tahu landasan mereka membuat zona 1, 2, 3, 4, 5. Apakah itu based on sejarah tentang alam, filosofi, administrasi, atau apa? Banyaknya perubahan aturan dari undang-undang hingga perpres ataupun peraturan pelaksanaannya acap terjadi dalam rezim pemerintahan Joko Widodo, dan lebih khusus lagi pada setengah tahun masa akhir jabatannya dalam periode kedua itu. Sementara dalam perpres masih banyak masalah mengenai kajian-kajian akademis dan teknisnya yang belum selesai secara tuntas. Masyarakat Borobudur pada posisi itu berada dalam ancaman, apalagi ketika Candi Borobudur menjadi proyek super prioritas dengan skup atau skala internasional, seperti bagaimana ekosistem kawasan Borobudur, yang ini akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru bagaimana ekosistem kawasan Borobudur yang masuk dalam World Heritage UNESCO. Itu akhirnya akan memisah-misah kebijakan. Ya, zona 1 kalau ini yang Kepres nomor 192 nggih, itu wilayah Balai Konservasi. Zona 2 itu wilayah PT TWC. Zona 3 itu Pemda 345. Nah, di situ yang buat saja nggak tahu tapal batas zona 3, 4 itu di mana. Ya, artinya bahwa yang mendapatkan nilai manfaat kan hanya di zona 2 karena mereka jual tiket. Jadi katakan sajalah dulu itu ada 3 juta pengunjung lebih lah. Siapa sih yang berbicara bakteri E. coli? Siapa sih yang berbicara sampah? Ya, ini ada sampah pariwisata, ini ada sampah real. Tapi sampah pariwisata itu bagaimana masyarakat kita akhirnya ada culture shock. Ya, sehingga mereka dengan keberadaan pariwisata itu membuat gaya hidupnya juga beda. Karena apa? Pemerintah lebih berbicara pada hardware, bukan software. Ya, sehingga pembekalan produk knowledge ini seharusnya lebih digeber lah. Ya. Jika pengelolaan dan proyek Candi Borobudur hanya berorientasi kepada sisi kepariwisataan, yang artinya tak lepas dari proyeksi ekonomi, kekhawatiran yang muncul adalah soal komersialisasi kawasan.
Masuknya investor-investor besar yang bisa menjadi ancaman bagi masyarakat Borobudur berkait dengan nasib masa depan anak cucu mereka, nafkah keseharian mereka. Sekiranya dalam pelaksanaan proyek strategis itu sama sekali mengabaikan sisi partisipasi publik dan tidak terintegrasi. Apalagi ketika perubahan-perubahan besar itu akan mengubah wajah Candi Borobudur sebagai kawasan cagar budaya. Dan manakala UNESCO mencoret Candi Borobudur dalam daftar warisan cagar budaya dunia, maka upaya perubahan itu mungkin atau barangkali justru akan semakin masif dan hanya akan menguntungkan kaum modal besar. Dan senyampang itu menyingkirkan masyarakat jelata. Kasus-kasus PSN di era Jokowi bisa dicermati dalam berbagai proyek Rempang, Wadas, BSD, Bumi Serpong Damai, dan PIK 2, proyek Indah Kapuk yang dua-duanya sebetulnya adalah proyek swasta, di mana terjadi alih kepemilikan dan alih fungsi lahan yang tidak harmonis. Di mana terjadi alih kepemilikan dan alih fungsi lahan. Jadi beberapa program KSPN yang kawasan super prioritas itu saya melihat wilayahnya prioritas tapi haknya tidak prioritas. Jadi hak kita cuman hanya nerima saja, tidak dikasih anggarannya ya enggak, kasih masalah iya gitu. Akhirnya jadi kita bilang sustainable problem tadi. Satu, ketika ngomongin koridor itu tidak semua tepi jalan itu mendapatkan hak yang sama, bahkan di dalam. Jadi ada penyelewengan antar perangkat desa atau apa ya, jadi dia tidak sesuai yang dikarepi. Harusnya kan pinggir jalan itu menjadi koridor, ketika orang lewat itu bangunannya bata semua. Ini tidak semua begitu. Lalu yang kedua tentang homestay juga tidak sesuai peruntukannya, bahkan terlalu dalam, aksesnya dikasih, cara jualnya gimana, jadi kayak ruang elit gitu, kayak hotel, akan salah. Lahannya memang punya masing-masing orang, cuman cara pengelolaannya jadi tidak terintegrated gitu. Masing sendiri-sendiri, cari tamu sendiri-sendiri, kan percuma. Harusnya kan dikelola bareng, dimanage bareng oleh entah itu BUMDes atau Balkondes. Dari sini homestay-nya mana ya, sana ini dilingkan. Ini kan enggak. Mereka justru mah beli tanah di sini, bahkan Walubi, terus kemudian beberapa jenderal itu kan memiliki hotel-hotel di sekitar sini, dan itu membuat orang asli di sini kan habis tanahnya, dan mereka nggak mikir anak cucu karena sudah terkontaminasi oleh lifestyle-nya orang Jakarta kan. Oknum-oknumnya termasuk wakil rakyat kita yang itu juga melakukan hal yang sama, jadi makelarnya. Kan malah susah tuh. Ya itu tadi, ketika bekerjanya parsial, tidak bareng-bareng, akhirnya ya tidak terintegrated tadi. Ini jadi dosa berkelanjutan, sustainable problem tadi. Yang kita dapat dari sesepuh lembaga adat desa kita yang punya penalaran itu. Yang sini udah maju tapi desanya nggak bisa diajak maju. Kemudian pedestrian, yang sebenarnya kita tidak butuh pedestrian. Kemudian pohon-pohon dipotong, kemudian diganti pohon yang baru yang sekarang ini kecil-kecil semua bikin panas. Lanskap Borobudur akan berubah sebagaimana tanah-tanah di garis imajiner Pawon hingga Borobudur lebih banyak dikuasai orang-orang dan elite dari Jakarta. Hal-hal yang membuat Borobudur sebagai warisan cagar budaya terancam masuk dalam daftar merah, meskipun sekali lagi rezim Joko Widodo barangkali bisa merasa lebih senang karena akan lebih leluasa dalam melakukan proyek-proyek pembangunanisme mereka. Melihat praktik pembangunanisme beberapa proyek strategis nasional seperti IKN, Rempang, Wadas, dan bahkan juga BSD dan PIK 2, semua bermasalah dan memperhadapkan kepentingan rakyat jelantah dengan kekuatan pihak-pihak yang diuntungkan oleh undang-undang atau aturan dari keputusan presiden mengenai proyek pembangunan itu. Selalu memperhadapkan jutaan ekor cacing dengan seekor naga raksasa, yang bahkan seringnya dengan sekitar 8 atau 9 naga raksasa. Sebelum ada PT Taman Wisata, saya hanya
masih kecil waktu itu, belum paham tentang digusur sana sini. Saya masih kecil ya, itu masjid yang sudah besar. Yang saya ingat waktu itu, kesedihan saya cuma satu. Saya kehilangan tetangga saya yang namanya Pak Wiharjono yang punya TV. Nah, saya udah nggak bisa nonton TV lagi. Nah, waktu itu suargi bapak saya mengumpulkan anak-anaknya, termasuk saya. Masjid itu juga ada. Dia yang paling marah waktu itu karena sudah dijanji, iki bapak nompo duit ning orang-orang sing tuku opo-opo, orang-orang sing tuku mobil, orang bangun omah gedung, duitnya ditabung kanggo sekolah, katanya gitu. Nah, saya nggak paham itu. Kakak saya masjid itu mau punya GL Pro aja nggak dikasih, mending sekolah. Saya jengkel yang punya TV nggak dikasih juga. Tapi ada kesedihan yang tertoreh di dalam hati saya karena view di depan mata saya itu setiap hari satpam yang gebung-gebuki pedagang. Dagangannya direbut, kemudian dicekel, terus pokoknya saya sedih gitu. Jadi dari situ saya berterima kasih sama bapak gitu, karena ya saya nggak dibelikan TV nggak apa, yang penting saya sekolah. Nah, saya pergi meninggalkan Borobudur waktu itu karena satu alasan sebenarnya. Saya kan dari kecil sudah di candi, bapak saya ngersi watu-watu nih candi, nggak diperpanjang kontraknya karena nggak nyerah di tanah kayaknya gitu. Terus bapak jadi petani lagi, saya masih sering ke Candi Borobudur. Saya ditangkap satpam 3 kali, Pak Tarto waktu itu. Tapi saya dilepas karena isi tas saya bukan dagangan tapi buku sama pensil. Saya gambar di candi. Setiap hari saya melompat pagar. Sampai saya pergi dari Borobudur karena masjid itu ada di sini. Nyeneni saya, dia bilang gini, "Tik wis lening budur, kowe iki wis ireng banget. Orang sing seneng karo kowe lho." Ya udah, saya pergi nyari yang mau sama saya. Soal pedagang di kawasan Borobudur yang 50% tidak tertampung tentang kualitas bangunan yang tak lebih dari seminggu setelah ditinjau oleh Luhut Binsar Panjaitan, bangunan talut longsor bukan hanya merugikan komplek bangunan kampung seni itu, melainkan juga bangunan warga yang berada berhimpitan dengan talut. Dalam Raperpres yang sudah sah berlaku sejak diundangkan pada 20 September menjadi Perpres nomor 101 tahun 2024 itu, bagian terpenting adalah soal tata kelola zona-zona wilayah Candi Borobudur yang menjadi 5 zona. Pada zona 2, 3, 4, dan 5 jika ditotalkan merambah 115.366.782 meter persegi. Di zona 2 sampai dengan 5 itulah tata kelola dengan sekitaran Candi Borobudur akan mengundang banyak masalah ketika kebijakan pengelolaannya tidak memberi ruang negosiasi dan partisipasi masyarakat yang setara, yang fair, karena manajemen tunggal dari PT Taman Wisata Candi. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu sudah disebutkan memang kita wajib melakukan pelestarian warisan cagar budaya ya, atau lebih luas lagi warisan budaya. Nah, di dalam undang-undang itu memang ada yang namanya salah satunya itu adaptasi. Nah, ini yang sekarang sedang mulai digulirkan pasca kemarin Catra Van Earth yang dilanjut oleh Pak Werdi dibuat Catra yang akhirnya tidak direkomendasi dipasang, itu akhirnya bergulir. Jadi adaptasi dari sisi arkeologi. Nah, namun selama ini itu dibolehkan oleh undang-undang.
Namun selama ini memang belum pernah, atau sepengetahuan saya ya, sependengaran saya, proses adaptasi dalam pelestarian itu belum pernah diterapkan dalam candi. Tetapi kalau untuk bangunan-bangunan profan seperti pada masa-masa kolonial, seperti misalnya pabrik gula atau misalnya juga bangunan-bangunan rumah zaman kolonial yang dialihfungsikan atau dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, itu umum menggunakan pendekatan adaptasi itu sebagai win-win solution. Tapi untuk candi, sepengetahuan saya belum pernah ada penerapan adaptasi dalam pengembangan pelestarian cagar budaya. Soal Candi Borobudur bukan hanya soal desain pemasangan catra, tapi lebih jauh lagi soal desain penguasa dengan agenda-agenda pembangunanismenya yang mesti dicermati. Karena jika menyangkut permasalahan catra, hal itu hanya semacam akad nikah. Dalam soal keilahian atau dalam kritik kemelekatan Buddha, persoalan sebenarnya adalah bagaimana perubahan besar-besaran yang akan terjadi di kawasan Candi Borobudur dengan proyeksi menjadikan destinasi wisata super prioritas. Apakah memberi lahan dan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, termasuk kepemilikan dan penguasaan tanah kepada investor-investor luar Borobudur, tanpa memperhatikan masyarakat Borobudur dalam konteks human investment, apalagi human being? Sebuah perubahan yang akan terkait dengan tata air, tata tanah, tata lingkungan, tata sosial, tata ekonomi, juga tata spiritualitas, bahkan tata kemasyarakatan warga dalam kaitan hajat hidup dan lingkungan mereka. Di dalam pelaksanaan pelestarian, apalagi Borobudur sebagai warisan dunia, tentunya harus melewati tahap-tahap yang tidak mudah. Misalnya akhirnya diputuskan Candi Borobudur menggunakan pelestarian dengan adaptasi tadi, dengan menambahkan catra di situ. Nah, itu perlu ada juga harus melewati tahap-tahap yang tidak mudah. Harus bisa melewati atau harus dilakukan heritage impact assessment. Nah, itu kalau itu memenuhi syarat, ya gimana lagi gitu. Ditambah lagi persetujuan dari UNESCO. Jadi tidak sekedar wah itu sesuai dengan keagamaan saya, harusnya kalian nggak boleh ikut campur gitu lah. Tapi itu adalah bangunan cagar budaya. Itu yang terpenting untuk selalu diingat bahwa Borobudur itu pernah terputus, dalam arti terputus dari, bukan live, pernah menjadi dead monument gitu, bukan live monument yang kita bisa menelusuri penggunaannya. Tapi kalau Borobudur kan sempat sama sekali tidak pernah digunakan. Nah, itu kita sendiri juga nggak tahu, kita semua juga nggak tahu apakah Buddha yang berkembang pada masa itu samakah dengan Buddha yang berkembang pada masa sekarang, meskipun alirannya banyak ya. Yang pasti dampaknya yang perlu menjadi pertimbangan utama. Apakah dampak itu bagaimana masyarakat Borobudur sendiri, karena ya gimana ya, ini kan hal yang sifatnya sangat sensitif ya. Borobudur yang bersifat Buddha berada di lingkungan yang Muslim mayoritas. Nah, itu dampak itu kan perlu dipertimbangkan juga. Selain itu juga dari sisi perekonomian ya, meskipun secara umum kalau suatu kawasan itu dikembangkan menjadi destinasi wisata memang akan berdampak positif sebagian terhadap masyarakat. Tapi jangan lupa dampak negatifnya juga dari sisi budaya, dari sisi lingkungan. Itu bisa tidak hanya sekedar apa ya, pokoknya dampaknya itu banyak sekali yang negatif. Sehingga sekarang itu di Indonesia kan dalam pariwisata pun dikembangkan pariwisata yang berkelanjutan,
pariwisata yang harus mempertimbangkan kegiatan wisata yang tidak hanya untuk kepentingan sekarang, tapi itu nanti sampai ke anak cucu kita. Nah, di situ kan perlu ada upaya pelestarian di situ. Sementara itu, ironisnya di sepanjang dinding Candi Borobudur ada banyak bacaan mengenai ilmu pengetahuan, budi baik, etika, kebijaksanaan, kewaskitaan, kepemimpinan paripurna, mengenai keadilan dan kesejahteraan. Borobudur itu memiliki makna mulai dari kaki, tubuh sampai atap. Bagian yang tertutup sampai atas itu memiliki nilai filosofis tersendiri yang dia penuh dengan ajaran, di mana Borobudur ini merupakan kitab visual yang berupa 3 dimensi. Kalau ada penambahan-penambahan lain, apalagi dia diucapkan sebagai bangunan asli seperti yang ingin dipasang oleh Kemenak dan juga BRIN, takutnya nanti ke depan merubah nilai filosofisnya, merubah nilai ajarannya. Takutnya lagi jika dia dicabut dari World Heritage, kita takut perlindungan cagar budaya, di mana di situ nanti akan tidak ada kontrol untuk pembangunan, tidak ada kontrol untuk masyarakatnya. Borobudur ini adalah warisan dari leluhur, dari nenek moyang kita dulu yang penuh dengan ajaran, penuh dengan nilai filosofis, di mana jika itu tidak tersampaikan dan ada perubahan sebelum kita mengetahui hal itu, pengetahuan dari nenek moyang kita dulu akan berubah. Kita mulai hari ini, mulai sekarang kita ingin mengedukasi masyarakat mengenai apa itu Borobudur, dan sehingga masyarakat itu memiliki rasa cinta, tidak cuma Borobudur sebagai monumen yang mati, sebagai bentuk untuk selfie atau sebagai sekedar tempat untuk berziarah, tapi tidak melupakan nilai-nilai filosofis, melupakan nilai-nilai keagamaan, melupakan nilai-nilai moral yang disampaikan di situ. Kami rasa itu lebih penting daripada sekedar tempat wisata. Borobudur itu penuh dengan ajaran moral, ajaran kebajikan. Dia di sana kita tidak diajarkan untuk puja, dia di sana tidak diajarkan untuk menyembah sesuatu, tapi di sana kita diajak untuk merenungi tahapan-tahapan hidup apa yang dilakukan sebagai manusia, sebagai sebuah makhluk untuk menjadi lebih baik, untuk bebas dari samsara. Dari warisan budaya leluhur, kita bisa banyak belajar mengenai hidup dan kebijaksanaan, memayu hayuning bawono, dan menjaga harmoni semesta. Perubahan fisik tak hanya masalah dari sisi arkeologi, melainkan juga pada penyikapan masyarakat atas ruang-ruang semesta yang mesti dijaga keseimbangannya. Ada Karmawi Bangga, Lalita Visatara, Jataka, Avadana, Gandavyuha Badracari yang tidak mesti ditabalkan dalam wujud catra dari emas sekalipun untuk menjadi payung kejayaan dalam mencapai Indonesia emas. Tetapi bagaimana semua ajaran itu menjadi catra yang dipasang di hati nurani manusia-manusia untuk menghidupkan laku jantranya menjadi manusia atau pemimpin yang berbudi bawaleksono, bermurah hati dan teguh memegang janji. Sebagaimana para pendahulu atau leluhur mereka mengajarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai kebenaran serta kemuliaan. Candi Borobudur adalah mandala, tetapi kecurigaan kita, kecurigaan manusia akan menjadikan mandala itu sebagai candala. Pengetahuan mati di tangan yang berpendidikan.
kebijakan. Keagamaan layu di tangan rohaniawan, budaya bisu di depan para seniman. Samudra ilmu baku di muara para guru. Oh. Pengetahuan mati di tangan yang berpendidikan. Kebijaksanaan pupus di tangan pemangku kebijakan. Keagamaan layu di tangan rohaniawan, budaya bisu di depan para seniman. Kebijaksanaan pupus di tangan pemangku kebijakan. Keagamaan layu di tangan rohaniawan, budaya bisu di depan para seniman. Samudra ilmu baku di muara para guru. Oh.